Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kacang kedelai sebagai pangan fungsional. Sebelumnya, apa sih kacang-kacangan itu? Kacang-kacangan adalah sumber dari senyawa fenolik yang berperan dalam berbagai proses fisiologi dan dapat mengikat radikal bebas. Kedelai adalah tumbuhan polong yang tumbuh di daerah beriklim tropis, subtropis, dan sedang. Dikenal karena kandungan protein yang tinggi dan merupakan makanan pokok di beberapa negara berkembang, terutama di Afrika Selatan. Kedelai merupakan tanaman terpenting keempat di dunia dalam hal luas panen dan produksi, dan merupakan tanaman pangan utama yang strategis setelah padi dan jagung loh. Besarnya kontribusi kedelai dalam hal penyediaan bahan pangan bergizi sehingga kedelai disebut sebagai gold from the soil atau sebagai world's miracle. Nah, berikut adalah taksonomi dari kacang kedelai. Selanjutnya, kenapa sih kacang kedelai bisa dijadikan sebagai pangan fungsional? Aspek penting kedelai sebagai sumber pangan fungsional dapat ditinjau dari kandungan gizi pada bijinya. Berdasarkan basis bobot kering, kedelai mengandung sekitar 40% protein, 20% minyak, 35% karbohidrat larut, dan karbohidrat tidak larut, dan 5% abu. Meskipun tidak mengandung vitamin B12 dan vitamin C, kedelai merupakan sumber vitamin B yang lebih baik dibandingkan dengan komoditas golongan biji-bijian lainnya. Kedelai mengandung asam lemak tak jenuh tinggi, yaitu 12% asam linolenat, 48% asam linoleat, dan 16% asam oleat. Dan kandungan asam lemak jenuhnya yang rendah, yaitu 5% asam stearat dan 17% asam palmitat. Jika dibandingkan dengan komoditi lainnya, kedelai mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu skim kering loh. Kedelai merupakan salah satu jenis pangan fungsional yang mengandung zat bioaktif seperti isoflavon, saponin, lecitin, protein, karotenoid, polifenol, tokoferol, katein, dan fitosterol. Kacang kedelai juga mengandung flavonoid yang merupakan sumber antioksidan alami. Selain itu, kacang kedelai memiliki efek terapeutik yang berguna pada penyakit jantung dan obesitas karena kedelai memiliki protein dengan isoflavonoid yang memperbaiki profil lipid. Menurut Chatterjee dalam penelitiannya, kedelai merupakan sumber peptida yang menjanjikan yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti hipolipidemia, antidiabetes, antihipertensi, anti kanker, antioksidan, anti radang, imunostimulatori, dan sifat neuromodulator. Di Jepang, kedelai digunakan dalam makanan tradisional seperti tahu, natto, dan miso. Apa saja sih produk yang dihasilkan dari kacang kedelai? Produk kacang kedelai berasal dari berbagai proses, yaitu fermentasi, non-fermentasi, dan fortifikasi. Makanan fermentasinya berupa tempe, kecap, tojo, miso, dan natto. Sedangkan makanan non-fermentasinya yaitu kedelai segar, susu kedelai, kembang tahu, burger, es krim, daging sintetik, dan lainnya. Dan untuk bahan fortifikasi berasal dari tepung kedelai yang kaya akan gizi. Susu kedelai nabati memiliki kandungan serat, asam lemak tak jenuh, serta protein yang sangat tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Berikut adalah perbandingan kandungan susu kedelai dengan susu sapi. Tahu memiliki kandungan pada total sebesar 23,8% yang berupa kandungan protein, lemak, kalsium, dan fosfor. Nah, pasti sudah tidak asing kan dengan tempe? Tempe merupakan produk kedelai fermentasi yang berasal dari Indonesia yang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Produk selanjutnya ada pasta kacang fermentasi. Kalau di Korea ini disebut doenjang dan banyak dikonsumsi karena nilai proteinnya. Lalu ada natto. Natto ini merupakan makanan tradisional Jepang yang diperoleh dengan fermentasi kedelai. Nah, dari beberapa kandungan dan beberapa produk olahan dari kacang kedelai membuktikan bahwa kacang kedelai dapat dijadikan sebagai pangan fungsional.